Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua manusia diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Dan tidak semua manusia yang Allah beri kesempatan berjumpa dengan Ramadan dapat memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Bulan Ramadan adalah bagian dari perjalanan waktu yang Allah ciptakan untuk kita hamba-hambanya, agar kita dapat memanfaatkannya untuk taat kepadanya, agar kita dapat memanfaatkannya untuk melakukan banyak amal ibadah dan amal kebaikan yang lainnya. Saat ini Allah memberikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya selanjutnya ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dalam hal ini tentu saja ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Namun demikian, bagaimana kita bisa melihat bahwa kita telah memanfaatkan kesempatan ini dengan baik? Apa tolak ukur yang dapat menjadi validitas bahwa kita sudah atau akan lebih baik pada bulan Ramadan ini? Maka tolak ukur yang baik dan sederhana untuk melihat dan menilai apakah kita sudah baik pada bulan Ramadan ini adalah diri kita sendiri, diri kita yang berada pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Maksudnya adalah kita lihat bagaimana diri kita pada Ramadan tahun sekarang dan Ramadan tahun sebelumnya. Kita muhasabah diri, introspeksi diri, bagaimana Ramadan kita tahun sebelumnya mulai dari puasanya, kemudian ibadah sholat 5 waktunya, sholat tarawihnya, dan tadarus Al-Qur'annya, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Seumpamanya pada Ramadan tahun sebelumnya, kita banyak meninggalkan waktu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dalam hal membaca, menghafal, murajaah, dan lain sebagainya, maka sudah seharusnya kita pada Ramadan tahun sekarang berinteraksi dengan Al-Quran lebih daripada itu. Begitupun dalam amal ibadah dan amal kebaikan yang lainnya. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai kesempatan yang sangat berharga bagi kita umat muslim, dan kita harus dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik? Tentu saja karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilih, bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya, yang disertai dengan keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian waktu di antara waktu yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian manusia di antara manusia yang lainnya. Termasuk dalam hal ini, Allah mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, apa yang menjadi keutamaan bulan Ramadan ini? Kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan yang istimewa? Yang pertama, Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan Allah menjadikan bulan ini sebagai bulan di mana kita semua diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Allah menjadikan bulan Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan dan kita diwajibkan menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini. Sejalan dengan keutamaan tersebut tercermin di dalam hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Allah mengatakan puasa itu untukku, dan aku yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, penisbatan antara puasa dengan Allah secara langsung ini menunjukkan bahwa puasa dan bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilih dan diutamakan oleh Allah di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian keutamaan yang lainnya, bulan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan yang tepat dan berharga bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Salah satu di antara banyaknya tujuan ibadah puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah musim kebaikan yang dimana kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan dan membiasakan sifat-sifat mulia di dalam agama Islam, yang salah satunya adalah sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa bagi orang yang bersabar itu ada sebuah ganjaran, ada pahala yang tidak dapat dihitung. Dalam hal ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara puasa dan sifat sabar. Dikatakan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar ketika meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi atau ketika menghadapi musibah. Nah, dalam hal ini ketika kita berpuasa, tentu saja puasa tersebut merupakan langkah atau merupakan bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa pun kita meninggalkan banyak hal yang dilarang oleh agama Islam, termasuk meninggalkan hal yang dilarang, yang dimana larangan ini menunjukkan kepada pembatalan puasa. Dan kita juga meninggalkan sesuatu yang kita senangi. Ketika berbicara tentang keseharian, sudah maklum, sudah biasanya kita makan, minum, dan sebagainya. Tetapi di dalam puasa ini kita harus bersabar meninggalkan hal itu semua. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa puasa ini akan menghimpun sifat kesabaran, dan dengan sifat kesabaran ini akan menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan yang tadi saya sampaikan, tentu saja masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang menunjukkan kepada keutamaan bulan Ramadan atau bahkan keutamaan daripada puasa bulan Ramadan. Yang jelas, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sebaik-baiknya aktivitas, dengan sebaik-baiknya amal ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.